Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenankan saya Bambang Supriyono, Guru SMK Negeri 1 Gunduran, Kabupaten Blora, akan share salah satu job desk saya sebagai pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora dengan judul job yang saya kerjakan yaitu pendampingan individu pertama di SDN 1 Gabusan bersama Ibu Indriana Dwi Astuti SPD. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, inilah sepintas dokumentasi dari pendampingan individu pertama angkatan 9 di SDN Gabusan Jati Blora. Saya bersama CGP Ibu Indiana dan Kepala Sekolah Ibu Puji Astuti melaksanakan pendampingan individu pertama. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu pertama angkatan 9 di SDN 1 Gabusan Jati Blora. Tema dari pendampingan individu pertama ini adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Durasinya 4 kali 45 menit atau 4 jam pelajaran. Fokus pendampingan individu pertama ini, yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring. Kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio digital. Terus kemudian yang keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu pertama dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian adalah pelaksanaan dengan bagian awal, terus kemudian ketiga adalah pelaksanaan bagian inti, dan keempat pelaksanaan bagian akhir, serta pasca pelaksanaan yaitu sebagai bagian pelaporan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan meliputi jadwal yang interval waktunya sudah ditentukan dari BPPT Jateng, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Terus kemudian surat perintah tugasnya dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Terus kemudian deal dengan CGP dan PP jadwalnya. Setelah ada deal itu KCD, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, memberikan surat tugas, dan kemudian PP menyusun instrumen pelaksanaan pendampingan individu pertama. Setelah semua deal, baru tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal, pembagian awal pendampingan individu pertama ini waktunya durasinya adalah 20 menit. Yang pertama, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak atau CGP. Karena pada saat pendampingan individu pertama ini, CGP sudah pernah ketemu di lokakarya orientasi bersama dengan ibu kepala sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Terus kemudian yang ketiga, pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan dalam pendampingan itu. Apa-apa yang harus disiapkan, dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan oleh CGP harus tahu sebelum pelaksanaan pendampingan. Terus kemudian PP menanyakan apa saja proses yang sudah terjalan selama 1 bulan dan apa yang harus dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan. Nah, kemudian PP melakukan cross check antara jawaban lisan yang dilakukan oleh CGP dengan pemantau jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring yang dilaksanakan di LMS oleh CGP. Kemudian selanjutnya pengajar praktek mengapresiasi calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama. Pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem
sekolah tersebut, yaitu ekosistem sekolah di SDN 1 Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama adalah tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Waktunya 30 menit. Nah, dalam melakukan diskusi terkait harapan dan kekhawatiran dan dukungan serta yang diberikan kepada ekosistem sekolah. Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama dengan fasilitator dan juga instruktur, bagaimana harapan dan kekhawatiran dari Ibu, Bapak CGP saat ini. Yang pertama, apa kekhawatiran yang CGP rasakan, baik itu yang akan terjadi maupun tidak terjadi. Kemudian harapan-harapan apa yang Bapak Ibu akan inginkan, baik itu yang akan terwujud maupun yang tidak akan terwujud. Nah, adakah harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depannya? Kemudian bagaimana dukungan yang diberikan kepala sekolah, rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring di sekolah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti kedua, tindak lanjut hasil pembelajaran, waktunya 30 menit. Nah, diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan majukan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari secara daring di modul berikut sebelumnya, di ruang kelas apa yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian bagian inti yang ketiga, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu CGP. Apa hal-hal yang sudah baik dan perubahan tersebut apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi hal yang sudah baik apa yang perlu diperbaiki juga apa. Terus kemudian berikutnya ada perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi 2 mingguan? Karena jurnal refleksi 2 mingguan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh CGP. Tuliskan proses pembelajaran dalam jurnal refleksi tersebut di LFS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagian inti yang keempat adalah pembuatan kerangka portofolio digital 60 menit. Pengajar praktek memberikan bimbingan kepada CGP dalam membuat kerangka portofolio digital. Dalam hal ini sepakat menggunakan Google Sheet. Terus kemudian memberikan pertanyaan pemantik berikut untuk menggali informasi CGP sehingga pembimbingan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama adalah media platform yang digunakan untuk membuat portofolio digital. Sudah direkomendasikan dan ada kesepakatan menggunakan Google Sheet. Kemudian komponen apa saja yang dituangkan dalam portofolio digital. Nah, yang dituangkan dalam portofolio digital itu apa saja. Kemudian seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak Ibu buat. Dalam hal ini pengajar praktek mendampingi langsung mengamati hal-hal yang sudah dituangkan dalam portofolio digital itu. Artefak-artefaknya harus diisi semua. Dalam pembuatan portofolio digital mengikuti panduan yang sudah disampaikan dalam lokakarya orientasi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk bagian inti yang kelima adalah peta posisi, maksudnya posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetisi berkembang. Pada proses pendampingan ini pengajar praktek berdiskusi untuk mengetahui peta posisi diri. Nah, hasil peta posisi diri dari CGP dalam merencanakan pengembangan guru penggerak ini sebagai pemantik untuk memberikan stimulus keinginan-keinginan pengembangan potensi berikutnya. Yang pertama adalah kompetensi apa saja yang sudah baik. Nah, kompetensi yang sudah baik yang dimiliki oleh CGP. Terus kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. Nah, kompetensi yang perlu ditingkatkan juga jelas. Setelah itu bagaimana untuk mengetahui umpan balik atas perubahan dan perencanaan. Dari umpan balik dari ekosistem sekolah untuk memperbaiki potensi diri dengan posisi diri yang kuat. Untuk meningkatkan kompetensi lebih baik, dan lebih baik. Nah, berikanlah apresiasi terhadap laporan yang diberikan oleh CGP.
Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan 10 menit, yang pertama adalah melakukan refleksi terhadap pendampingan saat ini. Yang pertama adalah apa pembelajaran dalam Bapak Ibu dapatkan dalam pendampingan ini, terus kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan untuk pendampingan berikutnya. Terus kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena telah berbagi praktek baik untuk pembelajaran daring. Jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu disampaikan oleh fasilitator, maka PP berkewajiban untuk menyusun jurnal komunikasi di LMS supaya fasilitator dan instruktur bisa mengetahui. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai laporan atas pelaksanaan pendampingan individu pertama ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Versi online mengisi jurnal pendampingan, terus kemudian mengisi daftar hadir, rencana pendampingan selanjutnya dalam LMS. Semua ini dikerjakan di LMS. Kemudian versi manualnya, daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan. Semua daftar manual nanti dikumpulkan saat penyamaan persepsi dalam lokakarya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah sebagian dokumentasi pelaksanaan pendampingan individu pertama di SDN 1 Gabusan Jati Blora. Saya bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bu Wijiastuti, dan CGP Ibu Indriani. Ini juga pelaksanaan ketika mengecek portofolio digitalnya yang sudah dilaksanakan oleh CGP. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada BPDB Provinsi Jawa Tengah, terus kemudian cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Gunturan yang telah merestui saya untuk melaksanakan tugas ini, dan SDN 1 Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Terima kasih dari kami sebagai PP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Salam pendidikan, matur nuwun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga share ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.